Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurdiansyah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik modul 1.4 A9 Budaya Positif tentang penerapan aksi nyata, diskusi desiminasi budaya positif di sekolah SMP Islam Darul Istiqomah. Bagaimana keseruan kami? Selamat menyaksikan. Mari kita saksikan aksi nyata ruang diskusi desiminasi budaya positif SMP Islam Darul Istiqomah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya kita semua hatta yaumil qiyamah. Yang pertama kita awali dengan pembacaan atau dengan pembukaan, yakni dengan pembacaan umum kita secara bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yakni berbagi praktek baik calon guru penggerak oleh Bapak Nurdiansyah SPD mengenai desiminasi budaya yang ada di sekolah. Untuk itu marilah dengan segala hormat pada Bapak Nurdiansyah SPD saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan guru semua, sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah, yakni Haji Fikri Halpiah SIM MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Darul Istiqomah. Kemudian yang kami hormati para rekan guru hebat semuanya yang ada di sini, para pengurus dan para mudabir yang saya banggakan.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Robi sebagai moderator yang tadi menyampaikan. Alhamdulillah bahwa saya Pak Nurdiansa ingin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang pembelajaran saya selama menjadi guru penggerak yang di modul 1.4 ini. Ternyata banyak sekali pembelajaran bagaimana kita menyikapi sebagai seorang guru yang baik, ya, menjadikan murid ini murid yang bahagia dan merdeka. Di modul 4 ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, bagaimana nanti kita akan berjalan terus di berbagi praktik baik ini. Baik, di diskusi kolaboratif praktik baik yang pertama, tujuannya yaitu menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat atau komunitas belajar. Alhamdulillah, syaratnya itu kurang lebih 10-15 dewan guru, dan di sini sudah lebih dari 15. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah? Kita lanjutkan. Oke, kita ice breaking dulu sebelum kita mulai. Nah, Bapak Ibu, di situ ada aqua gelas ya. Ada aqua. Boleh berdiri sebentar ya. Ya. Sudah rekan dulu semua. Oke, di sini ice breakingnya. Ketika saya mengucapkan harimau, nah silakan si aqua itu pegang ya, ambil, tapi harus buru-buru nih, kan ada dua nih, ada dua tangan berarti tuh. Kalau misalkan saya ucapkan harimau pegang, berarti kalau yang nggak pegang aqua ini salah ya, kalah ya. Oke, siap ya? Siap. Oke. Pada suatu hari ada seorang anak pramuka masuk ke dalam hutan. Ketika masuk ke dalam hutan, anak pramuka itu ketakutan karena dia berjalan sendirian di gelap gulita di suatu hutan itu. Tiba-tiba dia ketakutan berlari, ada sesuatu yang menggelegar. Dia berlari bertemu dengan ular. Udah ketakutan dulu mati. Salah ya, masih contoh. Oke, kita mulai. Ulang lagi. Jangan tegang. Supaya nggak tegang ini. Ternyata dia turun lagi, kemudian dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba dia mendengar aungan yang sangat luar biasa. Ternyata itu adalah hewan harimau. Pegang. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, perkataan pembukaan supaya memicu semangat aja. Udah takut duluan, bisa semuanya. Oke, terima kasih. Oke, ice breaking yang kedua, silakan tonton video ini bersama-sama. Next. Nah, ini ada pinguin. Wah, ada ancaman, ada paus. Oke. Nanti dewan guru semuanya apa makna dari video ini? Ini ada pengatur, satu orang.
gimana? Dewan Guru semuanya sudah melihat video tadi. Kira-kira nih apa yang bisa kita ambil makna dari apa yang sudah kita tonton? Pak Ali, berarti bisa tahu ini. Apa tadi makna dari video tersebut? Kerjasama, gotong royong, terus memecahkan masalah dengan bersama. Oke, terima kasih. Oke, baik. Maka Ustaz, apa makna dari video tersebut? Saling membantu sama lain dan saling bekerja tim dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang dari kuatnya nih, bagian mana nih? Yang ini tadi, mana yang salah? Oke, Ibu. Oke, Ibu, diam aja. Apa maknanya, Bu? Saling kerjasama dalam tim, terus biar bisa ngadepin suatu masalah. Oke, tepuk tangan dong. Ya, betul ya. Sebagus apapun sekolah, sebagus apapun pondok pesantren, kalau tidak ada tim yang solid, kalau tidak ada guru-guru yang kompak, kalau nggak ada guru-guru yang berkolaborasi, tidak akan terjadi sekolah yang bagus saja, atau sekolah yang menyenangkan, atau sekolah yang diidam-idamkan oleh murid kita semua. Next, Ustaz Brody. Nah, maka dari itu, mari kita dari hari ini kita buat tim yang bagus, kita kolaborasi bersama kita semua di SMP Islam Darul Istiqomah. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari bahwa mendidik itu menuntut, ya, mendidik itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan roh yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, di sini itu kita tuh harus sebagai guru harus bisa menuntut, ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan tugas, bukan hanya sekedar memerintah, bukan hanya sekedar kita jadi guru tuh ya asik-asikan sendiri gitu. Tapi sebagai guru kita harus niatkan, kita harus menuntut murid kita mau dijadikan seperti apa murid kita. Ya, karena memang tergantung gurunya, murid sukses atau tidaknya itu adalah tergantung dari pribadi seorang gurunya. Kalau dia niatnya cuma hanya mencari duit, ya udah berarti dia hanya mendapatkan itu saja. Ya, tapi kalau dia meniatkan dirinya ingin benar-benar mengajar gurunya secara baik, secara menuntut, insya Allah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa. Pemahaman dan praktik baik budaya positif. Mari kita mulai dari hari ini. Kita akan praktik baik bagaimana menjadikan sekolah yang berbudaya positif. Satu, budaya positif, kita akan merubah paradigma dan teori kontrol kita sebagai seorang guru. Paradigma itu adalah sebuah pemikiran kita, ya. Kalau pemikiran kita sebagai guru hanya sebatas mencari uang atau menugaskan tugas saja, berarti itu bukan menjadi guru yang seutuhnya. Nah, kita juga harus punya pribadi yang mengontrol, ya. Mengontrol seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Nah, selama ini itu ada yang namanya pendidikan yang berpusat pada guru atau pendidikan yang berpusat pada murid. Kira-kira ibu setuju yang mana, Bapak Ibu? Pendidikan yang berpusat kepada guru atau pendidikan yang berpusat kepada murid? Kira-kira yang mana? Kalau yang nomor satu, pendidikan yang berpusat kepada guru. Nomor dua, pendidikan yang berpusat kepada murid. Kira-kira yang mana? Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu atau nomor dua? Dua. Kira-kira kenapa nomor dua? Kenapa pembelajaran itu nggak berpusat kepada guru?
berpusat kepada murid, bukan kepada guru. Nah, ya menurut Ibu, pendidikan berpusat pada murid atau pembelajaran berpusat kepada guru? Pada murid, oke. Menurut Ustadz nih, pendidikan berpusat kepada guru atau pendidikan yang berpusat kepada murid? Pada murid. Menurut Ustadz Wisnu, mana pendidikan berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Pada murid. Ustadz Imam, kira-kira menurut Ustadz Imam nih, alasannya kenapa Ustadz Imam? Biasanya ini luar biasa nih pendapatnya. Sebab ketika proses pembelajaran berpihak kepada guru akan terbentuk sebuah model pembelajaran yang sama, sehingga membuat anak akan menjadi tidak kritis. Betul ya, kalau misalkan kita pembelajaran yang berpusat kepada guru itu hanya satu arah aja. Guru ngejelasin doang, udah gitu aja. Guru ngasih tugas doang. Itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Tapi kalau pembelajaran yang berpusat kepada murid itu berbagai arah. Jadi anaknya yang aktif, ya, dia bisa berkolaborasi, aktif, kreatif dan inovatif. Jadi seperti itu. Nah, konsep inti budaya positif. Ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Nah, ini akan kita bahas semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi ini kita penting kuasai sebagai Dewan Guru di SMP Islam Darul Istiqomah. Dan dalam konsep inti budaya positif. Baik, yang selanjutnya, segitiga restitusi. Bagaimana cara penerapannya? Kita akan belajar bersama-sama. Baik, yang pertama adalah perubahan paradigma. Paradigma ini adalah sebuah pemikiran kita ya, ide gagasan kita, kebiasaan kita. Kalau misalkan kita terbiasa dengan hidup yang malas, maka kedepannya kita akan menjadi orang yang malas. Kalau kita terbiasa dengan hidup yang lelet, maka kita akan terbiasa dengan hidup yang lelet. Tapi kalau kita terbiasa dengan hidup disiplin, rapi, kemudian penuh dengan manajemennya, berarti itu adalah paradigma yang bagus. Atau yang sering kita sebut habit ya, kebiasaan. Manusia sukses tidaknya tergantung habit kita, kebiasaan kita. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol di sini. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sekarang Bapak Ibu tolong tangannya di kepala. Oke, sama seperti tadi ya, berpasangan. Nah, di tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga ini coba sama rekan-rekan di sampingnya, silakan gimana caranya si kepala tangan ini bisa dibuka oleh rekan yang ada di sampingnya. Misalkan nih, Bagi Nanjar sama Ustadz Yayan, siapa yang bisa buka tangannya Ustadz Nanjar dan siapa yang bisa membuka Ustadz Yayan? Bagi Nanjar bisa nggak membuka kepala tangan Ustadz Yayan? Atau sebaliknya? Ya, caranya tergantung kita sendiri. Mau dengan rayuan, mau dengan apa gitu. Bisa nggak kebuka? Oke, udah ya, cukup. Sekarang nih, Ustadz Sofian dengan Ustadz Rehan, siapa yang membuka? Ya, kenapa kebuka? Dengan bujukan tangan kiri. Bisa. Yang Ustadz Rehan membuka apa enggak? Kenapa? Punya alasan. Karena ada sesuatu yang berharga. Oh, ada sesuatu yang berharga, jadi nggak mau dibuka nih. Oke, coba ini penasaran nih, Mas Jidan atau Ustadz Jidan dengan Ustadz Soki. Ya, Pak Soki dan Pak Jidan. Siapa yang buka?
Ustaz Didan kebuka apa enggak? Bukan. Enggak. Kenapa? Alasannya Ustaz Didan? Karena ada sesuatu yang Karena ada sesuatu yang dipertahankan. Ustaz Zoki kebuka apa enggak? Enggak juga. Kenapa? Oke lanjut. Nah, Ibu Fitri ini saya penasaran sama Bu Fitri ini. Sama Bu Fitri. Bu Fitri atau Bu Fitri yang kebuka? Ya udah, prinsipnya apa? Membuka atau menutup? Membuka atau menutup? Menutup. Alasannya? Sesuatu yang dipertahankan. Bu Fitri membuka atau menutup? Menutup. Alasannya? Sama. Satu lagi Ustaz Didan sama Ustaz Dila. Saya penasaran. Ustaz Didan kenapa mau menutup? Menutup. Alasannya? Sesuatu yang berharga. Ustaz. Kemungkinan kita mempunyai visi dan misi sama Ya. pertahankan itu supaya menjadi satu yang memang dipertahankan. Wah, luar biasa, perangan dong. Ya, ini adalah prinsip kita semua. Ya, semuanya prinsipnya baik. Kalau misalnya ngebuka, berarti orangnya adalah yang saya berbagi. Saya berbagi, terus ingin berkolaborasi dengan teman-temannya. Kalau menutup, ya berarti memang teguh dengan pendiriannya, dengan keyakinannya sendiri gitu, bahwa ini adalah hal yang berharga itu bagi dirinya. Nah sekarang saya tanya nih, yang pemegang kontrol itu yang menutup atau yang membuka? Pemegang kontrol sesungguhnya yang menutup atau yang membuka tangan? Ya, membuka atau yang menutup? Yang ngerayu atau yang dirayu? Kalau ngerayu kan berarti si perayu itu, ayo buka itu si perayu. Kalau yang dirayu berarti yang mempertahankan tuh. Yang memegang berarti yang buka atau yang menutup? Tutup atau buka? Bluetooth mode. Ya. Bluetooth active. Yang menutup? Ya, yang menutup. Karena yang menutup itu yang mempertahankan keyakinannya. Maka siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, menutup kepala tangan itu. Nah, di sini ada stimulus respon. Ya, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini adalah berbagai teori-teori stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian terakhir nih, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Baik, selanjutnya Ustaz Rohani. Di sini kita akan lanjut ke miskonsepsi teori kontrol. Kita kembali lagi. Nah, masing-masing dari kita itu punya teori kontrol sendiri. Kita sebagai guru selama ini mengontrol guru itu bagaimana? Kalau tidak ada murid yang bermasalah, apa langsung dimarahi ketika dia ada salah? Apakah langsung dihukum? Apakah langsung dikasih konsekuensi? Apakah langsung dikasih sanksi? Nah, ini kita harus belajar tentang teori kontrol. Apa saja? Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, lagi-lagi kita memaksa. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang ditulis tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan akan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi terpaksa sebenarnya. Ya, kita berilustrasi kalau misalnya kita yang ngomong, murid itu nurut. Padahal kenapa murid itu nurut sama kita? Ada beberapa kemungkinan. Satu, segan. Yang kedua, takut gitu. Ya, apa dia takut? Apa dia segan? Atau dia senang kalau misalkan guru itu marah gitu. Yang kedua, ilustrasi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau juga adalah bentuk-bentuk kontrol berusaha untuk mempengaruhi agar segala sesuatu berlaku
Ustaz Rodi? Di sini ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa kesalahan dapat menguatkan karakter, padahal tidak ya. Sebuah kritik atau penguatan yang merasa bersalah, anak kalau misalkan tadi yang dibilang, kamu kalau nggak nurut, nanti saya bilangin ke kepala sekolah, apa kamu gak kasihan sama saya udah ngajarin kamu selama 3 tahun. Nah ini adalah teori yang salah, teori kontrol yang salah. Nanti anak akan sangat merasa bersalah sama kita. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya padahal kita semua punya hak tersendiri baik sebagai guru ataupun sebagai murid. Nah maka dari itu kita akan belajar bagaimana menjadi guru yang memiliki kontrol yang bagus. Next, Ustaz Robi. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita akan berubah paradigma cara mengontrol kita. Kalau misalkan selama ini kita seperti itu cara pengajarnya atau cara mengatasi masalah anak, kita akan berubah menjadi paradigma baru atau pemikiran yang baru. Karena sesuatu hal yang baru itu bagus, selama itu bagus. Dan kita harus keluar dari zona nyaman yang sering kita lakukan selama ini ternyata salah. Saya pribadi juga mengakui itu, ternyata banyak sekali cambukan bagi diri saya, ternyata selama ini saya kalau ngajar salah. Ya. Nah ini kita harus berpikir baru, mencari paradigma baru yang baik. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah paradigma yang bagus ini seperti ini. Ya. Jadi kita belajarnya dengan diferensiasi. Bagaimana itu cara mengajar pembelajaran yang diferensiasi dengan model-model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif sehingga anak itu menyenangkan kalau kita lagi di kelas, nggak bosan. Kita akan belajar budaya positif, bagaimana cara menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi. Baik teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di sini. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif? Apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin harusnya termotivasi dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini adalah nilai-nilai disiplin. Jadi kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian di sini adalah nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif. Nilai kebajikan merupakan nilai yang universal yang disepakati bersama kemudian dari suatu bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini yang kita harus sepakati, bahwa kita mengajar ini supaya menjadikan anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Nah di sini ada beberapa contoh. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal, contohnya nih, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini adalah motivasi eksternal. Ya. Apa sih kalau misalkan nggak ada hukuman? Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, artinya melanggar. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pengen ada sesuatu hal yang ada imbalannya gitu. Kalau saya nurut sama kamu, kalau saya nurut sama bapak, kalau saya nurut sama ibu, apa ributnya? Nah, jadi pemikirannya sudah seperti itu. Kemudian ada motivasi internal, di sini adalah tujuan positifnya. Contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi atas kesadarannya sendiri. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah itu Robi. Nah semua itu untuk menjadikan murid yang berproduk dari Pancasila, bahagia, merdeka sesungguhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka?
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, Ki Hajar Dewantara, pemikiran tentang konsepsi ketahanan teladan sikap kemerdekaan cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu adalah merdeka. Baik, selanjutnya Ustaz Rodi. Kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, untuk bertahan hidup. Yang pertama untuk bertahan hidup, untuk penguasaan, untuk kebebasan, untuk kesenangan, untuk kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini adalah kebutuhan ya. Kebutuhan kita, kebutuhan murid dan kebutuhan semua orang. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup sebagai seorang murid? Kebutuhan bertahan hidup itu banyak. Kemudian ada kebutuhan penguasaan diri sendiri. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kemudian juga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa dicintai. Bagaimana ini kita dijelaskannya? Next. Bertahan hidup. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada contoh dulu nih sebelum dijelaskan tentang kebutuhan apa. Kira-kira nih, ibu guru bilang atau tidak boleh, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung ini ibaratnya kayak bersiul, nyanyi gitu kan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa? Ayo. Coba seperti ke slide sebelumnya. Nah, kira-kira kebutuhan apa tuh? Ada murid. Nah, dia itu di kelas itu nyanyi, gitu, pengen nyanyi, tapi gak boleh karena di kelasnya itu harus tentram. Kira-kira ini kebutuhan apa si anak itu? Kesenangan. Ya. Tentang apa? Kesenangan. Kira-kira apa lagi? Selain kesenangan? Kebebasan. Kayak betul. Oke, yang nomor 2. Luar biasa dah, udah tahu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan apa? Ayo. Apa? Penguasaan. Karena dia ingin dilihat oleh gurunya. Nah, kadang-kadang anak itu dia berbuat salah, kadang itu pengen mencari perhatian ke kita. Nah, itu harus kita harus kita yakini dulu bahwa si anak itu, oh ternyata si anak ini pengen diakui orangnya gitu. Makanya dia itu suka terbawa pesona. Jadi jangan dulu dimarahin sama kita gitu. Ini aku ini kenapa ya? Jangan kita berdua, dasar anak itu memang suka ini. Depan kamu, nggak boleh gitu. Ya. Artinya si anak ini ternyata pengen diakui. Nah, bagaimana cara menindaklanjutinya tergantung diri kita masing-masing. Jadi jangan langsung dimarahin anak itu, gitu. Lanjut, sekarang yang nomor 3. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebetulan apa? Ya, bosen. Pernah itu merasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ya, apa? Kebebasan. Iya. Kadang kalau gurunya monoton, ya, seperti saya dulu nih sering ceramah, sering tugas, ya bosan mereka. Nggak ada sesuatu hal yang baru, tidak ada sesuatu hal yang menyenangkan bagi mereka, dan kebebasan mereka terangkut gitu dalam itu. Makanya nggak heran murid-muridnya sering ngantuk, murid-muridnya sering melakukan hal yang lain gitu. Karena memang diri kita ketika kita masuk ke dalam kelas, mereka bosan sama kita. Nah, maka jangan ciptakan suasana yang membosankan itu. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ini? Coba ulang seperti pertanyaannya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi gambar itu sebenarnya nggak rapi itu, tapi ibu gurunya tunjukin ke teman-temannya. Nah, kebutuhan
gambarnya itu jelek, dan gambarnya misalkan jelek tuh, si anak itu nggak rapih lah, tapi kalau ibu-ibu dipaksa tuh, terus ditunjukin. Nah, kebutuhannya apa tuh? Apa yang kira-kira kebutuhannya? Apa? Merasa diterima atau mencintai? Ya, jadi kita kalau misalkan anak itu misalkan gak pede nih gambarnya seperti apa, kita harus punya solusi sendiri. Dia tersinggung gak nih kira-kira kalau misalkan kita mengajar, terus tipe orangnya itu misalkan yang tipe kulitnya yang apa ya, ambekan gitu, atau sensitif. Nanti takutnya ketika misalkan seorang guru, oh ini gambarnya udah kita tunjukin aja, ini gambar sini, artinya ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Nah itu nanti dia itu akan merasa bersalah, merasa tidak dicintai sama teman-temannya lagi gara-gara gambarnya jelek. Nah ini sebagai seorang guru kita juga harus dapat memilih. Kecuali memang ada murid yang memang pengen ditunjukkan walaupun gambarnya biasa aja gitu ya, bukan tidak biasa aja. Bu, ini gambar saya, gitu, padahal tidak lebih bagus dengan gambar yang tadi. Nah ini kita sebagai seorang guru harus mengambil tindakan mana yang bisa, mana yang enggak. Nah itu adalah teori kontrol. Selanjutnya, saudara pilih. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, hormat, dan makanan, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sekolah aman, tidak diganggu orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita juga sebagai guru pasti pengen aman-aman aja gitu. Gak pengen disenggol, gak pengen diganggu gitu. Apa sih gak pengen diusik? Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Benar, ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah ini kebutuhan kasih sayang ini penting sekali ya untuk kita sadari gitu, sebagai guru ke murid ya. Kita mengajar murid-murid harus sesuai dengan kebutuhannya, dan kita beri kepada rekan-rekan semua sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, sama kebutuhan kasih sayangnya. Dan selanjutnya itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah kadang-kadang kalau misalkan kita memberikan tugas kepada anak, apresiasi gitu ya, mau betul atau tidak, apresiasi dengan baik. Karena beberapa anak itu memiliki kebutuhan yang pengen diakui. Misalkan dia diapresiasi nilainya 100, alhamdulillah, ya Allah, nilai saya 100 gitu, itu senang banget tuh. Ya, walaupun misalkan tugasnya itu tugas yang sederhana, kasih apresiasi. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan untuk diakui. Walaupun misalkan nilainya cuma 75, alhamdulillah dengan hasil saya sendiri. Nah khawatir ketika tidak ada apresiasi itu, mereka mengabaikan tugas kita. Karena apa? Pak Nur mah walaupun ngasih tugas nggak pernah dikoreksi, males gitu. Jadi nggak usah dikerjain. Nah itu nanti efeknya. Baik, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini kalau kita ngajar dengan yang itu aja, teori itu aja, dan gitu aja, pasti anak juga bosan. Sama saya juga kalau ketika SMP, SMA, kalau gurunya guru ini lagi udah ada pandangan sendiri. Kita pernah jadi murid gitu. Mau jadi guru, mau jadi pembina, atau mau jadi pelatih juga sama. Besok ekskul apa ya? Gitu ya. Ngajarnya bosan gitu. Gitu aja, gak seru. Itu akan pengaruh. Pandu juga ngajarnya bosan banget kan? Gitu. Akhirnya dengan segala cara mereka akan memenuhi kebutuhannya, entah itu bolos, entah itu berisik,
entah itu melakukan sesuatu hal-hal yang lain karena mereka kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Masih yang tadi sebelum anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku mau baik buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi manusia itu kalau nggak salah menurut manusia yang convoluted, ya, merasa ingin sesuatu gitu. Kemudian pengen ini, pengen itu, pengen banyak. Nah itu emang sifat manusia gitu ya. Kalau misalkan si manusia itu udah senang nih sama gurunya, dia mau sendiri, mau berdua ketika guru itu masuk, pasti guru itu senang nih. Jadi udah senang duluan, wah Pak Guru masuk nih, oh seru nih, pelajaran seru nih. Atau misalkan nih, pelajaran PJOK, Pak Anjar, wah seru banget nih udah pelajaran PJOK, padahal udah siap-siap aja udah. Sebelum pelajaran selesai nih, misalnya pelajaran matematika, lah asik matematika nih, abis ini belajar Pak Anjar, soalnya seru banget gitu kan. Atau misalkan, nggak sabar nih besok nih ada pelajaran Bu Fitri, soalnya saya mau praktek gitu kan. Nah itu adalah sesuatu kebutuhan dari anak itu tentang kesenangan. Kalau anak itu udah senang sama kita, apapun yang kita tugaskan, apapun yang kita perintahkan, pasti senang. Berbeda dengan takut gitu ya. Kalau takut, ya itu punya kekhawatiran. Tapi kalau senang, senang aja. Nah makanya gimana menciptakan tadi yang murid yang bahagia, yang murid yang menyenangkan, gitu. Dan murid yang merdeka, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Thank you, Saudari. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita di posisi kontrol yang mana selama ini? Yang pertama, 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pemberi rasa bersalah. Ini tipe-tipe guru kalau lagi marah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisinya sebagai manajer. Nah, di antara posisi ini sebelumnya nih, kira-kira nih ya, Bapak Ibu mau di posisi yang mana? Bu Fitri mau yang mana? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman, oke. Pak Anjar, teman. Pak Ohir sebagai teman. Kemudian Ustaz Jidan sebagai teman. Ini rata-rata teman. Kemudian Ustaz Ali kira-kira sebagai teman juga. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol ya. Awalnya pun saya memilih sebagai posisi teman, sebagai guru penulis. Tapi ternyata lanjut. Kita simak video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menangani masalah tersebut.
posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Bapak. Jadi setelah mengambil itu mulai dari posisi kontrol yang mana? Manajer. Ya, kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Tapi kita harus mengerti dulu cara membuat keyakinan kelas. Menerapkan 5 posisi kontrol guru. Kasus guru tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Kemudian, yang dulu seperti berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Posisi merasa bersalah. Next. Contoh penerapan selanjutnya dalam posisi kontrol. Yang ini, yang dulu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini aja. Sebagai coba saudari. Ya, betul, teman. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Ini posisi pemantau. Ini hebat apa? Yang terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer itu biar anak yang mengakui kesalahannya. Jadi jangan kita menghakimi. Biar dia tahu apa salahnya dia, terus solusinya. Nah itu yang bagus. Next. Kemudian, nah tadi setelah kita ingin menjadi seorang manajer, kita harus buat dulu keyakinan kelas. Apa sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Next, seperti nah di sini. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini nanti ada perbedaan antara peraturan kelas yang sudah kita buat di masing-masing kelas, tentunya seorang wali kelas, dan keyakinan kelas yang dilakukan secara bersama. Di sini kemarin saya sudah menerapkan tentang apa itu peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang melanggar itu adalah peraturan. Nah dari peraturan itu kita akan buat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya anak itu ngerti? Oh saya itu berpakaian rapi, keyakinan kelasnya apa? Bagaimana contohnya? Yang tadi sudah dipaparkan. Nanti akan ada contoh lagi. Silakan tonton video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kalau Bapak bilang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
inisiatif restitusi, sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Kita pernah melakukan kesalahan? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baik kalian ataupun Bapak sendiri juga pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu harus kita perbaiki. Dan pertama dalam menciptakan hal-hal yang positif itu harus menjadi pribadi yang baik. Sudahkah kita menangani tata tertib hari ini? Nah, Bapak sekarang mau berbicara tentang peraturan sekolah dan tata tertib. Nah, sekarang siapa yang tadi datang ke sekolah tepat waktu? Bagus. Tadi siapa yang di sini yang nggak berpakaian rapi? Rapi semua? Alhamdulillah semuanya berpakaian rapi. Siapa yang nggak pakai sepatu nih biasanya nih? Pakai semua? Alhamdulillah. Nah, kalau di sekolah itu ada peraturan yang harus kita taati. Nah, sekarang Bapak mau berbicara nih tentang peraturan ini. Kira-kira nih, kalau di sekolah kita SMP Islam Darul Istiqomah nggak ada yang namanya peraturan, kira-kira kalian masih mau menjadi peraturan apa enggak? Enggak? Kenapa enggak? Coba. Ada yang mau berbicara? Kenapa ya? Karena nggak ada peraturannya, Pak. Karena tidak ada peraturan. Iya, kadang kita seperti itu. Kalau misalkan tidak ada peraturan, maka peraturan itu akan hilang. Nah, ini contoh yang bergantung pada aturan. Contoh yang pertama ini apa? Ini contoh yang pertama. Ini ditilang nih oleh siapa? Polisi. Kenapa coba diberhentiin? Alasannya? Yang pertama? Umur. Satu. Katakan dulu yang pertama. Ya, kamu Bang? Umur. Ya, satu di bawah umur. Karena yang di bawah umur tidak boleh mengendarai sepeda motor. Oke, yang kedua. Tidak boleh naik motor 3 orang. Ya, karena ini melebihi kapasitas 3 orang. Yang ketiga, ya, tidak mengenakan helm. Ini yang paling fatal nih, tidak menggunakan helm. Padahal kalau misalkan kita jatuh di jalan nih, amit-amit misalkan alhamdulillah nih, tabrakan gitu, kebentur nih, kebentur kepalanya, berdarah tuh. Nah, kira-kira bahaya buat siapa? Sendiri. Tapi kalau misalkan kita safety, ya, sadar mau ada polisi mau enggak, tapi sadar dengan kesadaran kita sendiri, dengan keselamatan kita sendiri, kita pakai helm. Maaf nih, namanya ujian, namanya musibah itu di mana aja pasti datang. Ketika kamu naik motor, jatuh. Pas banget nih kena kepala, tapi karena kalau kamu pakai helm nggak masalah. Aku ucapkan alhamdulillah, kebanggaan diri sendiri. Karena kita sadar bahwa diri kita adalah diri yang baik, yang selalu menaati peraturan ya, tanpa paksaan. Ada tidaknya peraturan, kita tetap harus berbuat baik. Setuju? Sepakat? Lanjut. Motivasi dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi itu. Kalau misalkan kita sadar diri, berbudaya positif, maka inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pertama nih, motivasi kita dalam menyikapi nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, atas kesadaran diri sebagai manusia yang baik. Motivasi untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan, maka yang harus ada dalam diri kita adalah kesadaran diri sebagai manusia yang baik. Yang kedua, apa? Bukan karena hukum. Iya. Mengerjakan PR. Terus kemudian apa lagi? Datang tepat waktu. Terus menjadi petugas upacara. Mau, bukan karena hukum. Yang ketiga apa? Bukan karena ingin dipuji. Iya, bukan karena ingin dipuji juga ya. Nah, ini juga nggak boleh. Karena pengen dipuji. Ataupun misalkan berbuat baik, pengen dipuji nih sama orang lain, ini nggak boleh.
Kemudian yang selanjutnya apa? Karena dapat hadiah. Nah, misalkan nih Pak Guru nih bikin pelajaran kayak gini, ya siapa yang mau maju nanti dapat hadiah. Nah, ini juga tidak boleh sebenarnya, karena kamu hanya fokus pada hadiah saja. Dan misalkan suruh maju ke depan, itu harus mau karena kesadaran diri sendiri. Ingat, hadiah hanya sementara, hanya pemicu saja. Tapi kalau kita bergantung sama hadiah terus, kapan kita sadarnya? Yang kelima apa? Karena dapat nilai yang bagus. Setuju ya? Kesadaran dan berdisiplin diri. Nah, ini untuk semuanya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, diri kita masing-masing semuanya. Siap berbudaya positif? Ya. Siap menjadi murid yang berbakti? Ya. Tanpa paksaan? Ya. Tanpa hadiah? Ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan karena kita disiplin sesuai kesadaran diri, maka disebutlah dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sudah sadar, disiplin dengan kesadaran kita sendiri, maka itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kita akan membuat apa? Kelas. Oke, sebelum kita membuat keyakinan kelas, nah Bapak akan kasih stick note. Nah, kalian masih ingat peraturan kelas kita? Peraturan sekolah kita? Sekarang Bapak akan bagikan stick note ini. Silakan kalian tulis satu peraturan yang kalian ingat, ya, peraturan sekolah dan peraturan kelas. Ada yang mau bantu Bapak untuk bagiin? Ya Pak. Ya silakan. Bagiin juga. Siapa yang mau bagiin lagi? Perempuan? Ya, masing-masing satu ya. Oke, sudah? Yuk, silakan ke depan. Silakan ke sini. Di sini murid-murid yang ganteng. Yang tertib ya, satu. Oke, yang ini peraturan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak udah nggak sabar nih. Kalian masih ingat apa nih peraturan tentang sekolah? Oke. Sebelum kita akan membuat keyakinan kelas, mari kita lihat dulu tayangan video ini. Semangat dong. Oke. Kira-kira tadi video yang sudah ditonton, namanya siapa? Ya, Toro. Gimana Toro tadi? Apa yang bisa diambil pelajaran dari video tadi? Jika kita selalu bekerja sama, maka kita akan menang. Jika kita selalu bekerja sama, maka kita akan mendapatkan luar biasa. Dalam menjalankan masalah apapun, kalau kita nggak kompak nih, kita udah buat peraturan kelas nih, tapi nggak kompak, kitanya ada yang melanggar. Kira-kira bagus nggak kelas kita? Positif nggak kelas kita? Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing, kesadaran kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Pertama kita akan tinjau ulang peraturan yang telah kita buat. Nah, sekarang Bapak pengen minta tolong dibacain. Yuk ke depan siapa? Tahu? Oke, silakan ke depan. Tangan dong. Oke. Coba tolong bacain ya satu-satu. Nah, dari sini dari awal. Dari Marcel, tidak boleh pakai sandal di saat pelajaran sedang berlangsung. Ya, terus Dari Pasti, tidak boleh mencuri.
yang berbau fisik. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai atas adanya keyakinan kelas ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita tinjau ulang keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah ada yang mau kita tambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan keyakinan kelasnya? Cukup? Alhamdulillah. Oke, nanti keyakinan kelasnya yang tadi kita sudah buat bersama-sama, kita akan buat poster. Kita akan tempel di sini, kemudian kita tempel di sini juga untuk poster supaya mengingatkan kita semua untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan untuk membuat keyakinan kelas ini dalam menciptakan budaya sekolah yang positif. Nah, sebelumnya Bapak mau memberikan umpan balik dan refleksi kepada kalian semua. Silakan nanti di sini kalian centang. Ini ada umpan balik dari Bapak. Tolong dibantu lagi siapa yang mau membantu? Untuk selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau membuat keyakinan kelas dalam menciptakan sekolah yang berbudaya positif, menciptakan murid-murid yang positif dan kelas yang positif. Oke, untuk pembelajaran hari ini gimana? Senang? Menyenangkan? Asik? Asik. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, dari Bapak cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keyakinan ini adalah implikasi tadi dari aturan-aturan yang sudah dibuat bersama gitu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, sifatnya itu abstrak ya. Abstrak itu contohnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan, artinya berarti menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Nah itu, seperti itu kuncinya. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal itu tergabung semuanya, menyeluruh. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi jangan ada yang negatifnya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nanti ke anak itu nggak perlu nanya tentang peraturannya, apa keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati bersama gitu. Misalkan Regi, kamu sudah ingat kan peraturan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Kalau melanggar ini keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain, Bu. Oh iya betul kayak gitu. Jadi kita marah itu tidak ada unsur negatifnya. Kemudian yang keempat, sesuatu kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan terakhir melibatkan murid saat membuat keyakinan kelas. Jadi supaya lebih mengena, cara membuat keyakinan kelas itu harus bareng-bareng antara guru dengan murid. Ya, next. Nah di sini, ini contohnya. Kalau misalkan peraturannya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab atau bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Ini adalah salah satu sifat yang bertanggung jawab kalau mengembalikan buku ke orang lain. Tanggung jawab dong. Gitu. Nanti ditanyanya, pelanggaran apa yang sudah kamu buat? Memang saya ini tidak mengembalikan buku. Nah, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang kita buat bersama tentang hal itu? Iya masih ingat Bu, apa? Bertanggung jawab. Nah itu tahu gitu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian contoh lainnya, gunakan masker. Masker itu berarti untuk kesehatan sama keselamatan dirinya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keselamatan dan keamanan. Selain keselamatan buat dirinya, buat orang lain juga. Nah ini adalah keyakinan kelas. Jadi nanti yang ditanyakan kepada murid yang sudah dilanggar itu keyakinan kelasnya apa gitu. Supaya ingat, makanya keyakinan kelasnya yang simpel-simpel, bertanggung jawab, tentunya yang positif. Yuk buat keyakinan kelas bersama-sama. Budaya
cara membuat keyakinan kelas tadi bisa dibuat. Pertama Bapak Ibu tadi ya, silakan buat peraturan kelas dulu. Setelah peraturan kelas yang di sekolah sudah disepakati bersama, kemudian dipilah-pilah mana keyakinan kelasnya yang sesuai dengan itu yang tadi dicontohkan. Kemudian setelah itu baru kita akan menyelesaikan masalah. Ketika ada orang yang bermasalah, nah tadi kontrol kita sebagai apa? Sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti kita harus mempunyai itu keyakinan kelas dulu yang sudah dibuat atau disepakati bersama-sama, sehingga kalau kita sedang menghakimi atau misalkan ada masalah dengan murid kita sudah tahu bagaimana caranya, dan murid juga sudah tahu nanti ya. Cara membuat segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu cara menyikapi kita ya sebagai seorang guru yang tadi sudah dipaparkan. Segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi ini ada 3 komponen. Yang pertama stabilkan identitas. Nah identitasnya distabilkan kalau dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah divalidasi, jadi jangan marah-marah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah ini adalah contoh saya secara sederhana melakukan segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih Pak kabarnya? Semoga sehat selalu nih. Alhamdulillah Pak, saya semangat kok. Maaf, Bapak nggak punya sebentar ya. Iya Pak, Bapak mengerti.
adalah salah satu penerapan tentang segitiga restitusi. Dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muslim Mahir dari Masjid A. Terima kasih buat Pak Nurdin. Beliau senang sekali telah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah hari ini Irwan akan memperbaiki kesalahan Irwan, akan tidak terlambat lagi untuk masuk sekolah dan memperbaiki waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dong bagaimana? Ini adalah contoh dari segitiga restitusi dan menyiapkan keyakinan. Nanti ya, untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa yang sudah tadi dijelaskan. Yang kedua dalam menjalankan segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi harus divalidasi, jangan marah-marah dulu, jangan menentang dulu apa kesalahannya. Pasti dia melakukan seperti itu pasti akan ada alasannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang ketiga itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tanyakan keyakinan apa? Ya, ketika dia menanyakan atau mengingat keyakinan yang sudah dibuat, dia akan menyadari dirinya sendiri bahwa dirinya itu salah. Ya, tanpa perlu kita tegur kamu salah, dia sudah menyadari sendiri. Seperti itu. Oke, ternyata sudah ditunggu. Terima kasih buat guru ya, alhamdulillah budaya positif ini sudah didiskusikan secara kolaboratif kepada rekan-rekan semua. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dari kesempatan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan waktunya ataupun dari segala keseluruhannya sudah mau datang di sini, kemudian sudah mau mendengarkan saya pribadi. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas kita sebagai guru menjadi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya agar tercipta murid yang bahagia, bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Bisa Bapak Ibu semua? Insya Allah kita bisa. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga praktik baik dan diskusi diseminasi budaya positif ini menjadi motivasi dan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada kami SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.